Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati panjang umur, barokah rezeki dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview mixer Mackie tipe SR24.8 ya. Mixer ini yang diidam-idamkan soundman-soundman ya teman-teman. Jadi mixer ini sama seperti mixer yang digunakan oleh Mas Ari, Dehan Pro atau Sagara. Tapi yang dipakai Mas Ari itu yang 32 channel ya. Kalau yang ini 24 channel. Jadi untuk mixer tipe ini ada pilihan 16, 24 dan 32. Kalau yang 16 di pasaran langka teman-teman. Yang ada 24 dan 32. Itu pun kalau ada harganya mahal. Kalau ini yang di depan ini punya teman saya, juragan saya juga. Dan ini perawatan lah, istilahnya perawatan. Karena barang tua, jadi perlu dilakukan perawatan. Untuk yang belum punya, pengen tahu fiturnya apa aja mas? Oke, saya spillkan teman-teman. Jadi untuk yang belum tahu mixer ini, nah, kita spill mulai dari input ya teman-teman. Di tiap input ini ada mikrofon, line in, direct out dan insert. Jadi untuk switch di sini kalau kita mau mode line di sini kita tekan, kalau pakai mikrofon XLR kita lepas ke atas. Sama sampai 24 channel sama di outputnya. Di inputnya. Sedangkan masternya, blok masternya seperti ini. Ini ada AUX, ada inset, control room, studio out untuk rekaman, lalu dual track input seperti ini ya teman-teman. Dan untuk belakang mas, oke. Belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di belakangnya itu untuk jack ke output main PA itu ada di belakang sini di bawah. Dan ini juga ada banyak sekali. Ini untuk tap in. Jadi ini bisa digunakan untuk mixing studio juga ya teman-teman. Ini tap in atau retune atau submaster lah. Ini bisa digunakan untuk tag record jalur line in dari multitrack. Bisa di mixing lagi di sini, dikembalikan ke sini. Untuk fiturnya yang ada di depan seperti ini teman-teman. Nah, mulai dari atas ini ada gain atau trim, bahasa lawasnya trim. Terus ini ada flip. Flip ini fungsinya untuk switch antara yang kita mainkan di soket atas ini atau yang di belakang dari tap in tadi teman-teman. Dan ini knob aux-nya ada 4, tapi aux-nya ada 6. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau mau aux 5 atau 6 kita pilih shift ini. Artinya dua knob ini bergantian. Kita menggunakan dua knob ini sebagai aux 3 4. Ini kita lepas ke atas. Kalau ini digunakan untuk aux 5 dan 6, ini kita tekan ke bawah. Untuk volumenya juga ikut posisi volume di sini. Misal ini kita atur jam 9 untuk aux 3. Kalau kita ingin ganti aux 5 dan 6, kita tekan shift ini, maka aux 5 dan 6 juga akan volumenya jam 9. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ada knob pre atau post fader untuk aux 1 dan 2-nya. Di bawahnya juga ada pre atau post untuk aux 3 4 5 6. Ini sumbernya bisa dipilih ya. Sumber dari channel atau mix B. Mix B itu apa mas? Mix B itu channel strip dari mixer ini. Jadi mixer ini setiap satu channel itu punya dua opsi
pengaturan suara teman-teman. Jadi untuk opsi pertama dia memakai tune di sini. Opsi pertama dia memakai tune umum di sini ya. Untuk jack mic yang ada di atas tadi di belakangnya meter bit, untuk jack mic yang normal yang di sini ya di belakang meter bit itu pakai tune ini. Ini mix A namanya. Jadi mix A ini ada 7 knob equalizerisasi. 1 2 3 4 5 6 7. Untuk high ada di sini, low ada di sini. Ini ke atas baru low mid, mid high, dan ini ada bandwidthnya. Mau dilebarkan atau disempitkan. Ini bandwidth khusus untuk mid high. Untuk di bawahnya tidak ada bandwidthnya. Lalu ini tombol untuk on off equalizer. Mau pakai tune atau diflatkan. Ini low cut untuk memotong sini. Nah, dan di bawahnya ini ada panpot lagi. Di bawahnya juga ada panpot. Mas, kenapa panpotnya 2, Mas? Kalau yang atas ini panpot untuk mix B, teman-teman. Nah, ini ada tulisannya mix B. Mix B itu sumber inputnya dari tap in yang ada di belakang sana tadi. Jadi di belakang, bukan di atas ini, bukan ya. Kalau di atas ini mix A namanya. Jadi kita bisa mixing 2 jalur sekaligus dalam satu mixer. Kalau mix B ini panpotnya L atau R atau J tengah, dan ini levelnya, ini fadernya mix B. Kalau split equalizer ini artinya menggunakan equalizer di atas untuk mix B ya. Kalau digunakan untuk dangdutan ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Kalau di studio, khususnya studio recording, ini mix B ini bisa terpakai untuk mixing multitrack hasil dari recording di mix A. Kita record multitrack di sebuah alat tracking, lalu kita direct out ke sini di tap in, ini masuknya mix B gitu teman-teman. Jadi ini panpot ini untuk panpot mix A. Untuk mix A ini pakai fader ini ya. Jadi umumnya ya mix B itu tidak dipakai. Istilah kasarnya seperti itu. Umumnya mix B tidak dipakai kalau digunakan untuk dangdutan atau acara-acara di sini tidak usah dipakai. Jadi mix A saja. Normalnya mix A dan pakai fader di bawah ini. Gitu teman-teman. Jadi untuk fitur dari fadernya sama seperti mixer sekarang. Ada solo atau PFL ini ya. Ada mute, ada pengiriman untuk grup, dan ini fader. Kita geser ke blok master teman-teman. Nah, di blok master seperti ini ya. Ini master dari AUX-nya 14, 1234 dan 56 di sini. Ini master dari AUX return. Ini enggak jarang dipakai teman-teman, karena biasanya return dari efek itu masuk ke channel. Ini ada mix B, master dari mix B. Ini ada headphone atau headset 1, ini headset 2. Ini monitor untuk control room atau studio out. Ini untuk rekaman ke recorder, Tascam atau Sony atau apa, atau sound card di sini atau di sini boleh. Ini untuk master dari PFL solo. Kita tekan PFL sini ya, dia akan berkedip. Atau kita tekan PFL di channelnya. Di sana akan berkedip tanda PFL aktif. Itu ya teman-teman. Ini ada tailback. Tailback ini fungsinya untuk berbicara antara operator dengan musisi, entah nanti dilewatkan AUX atau dilewatkan headphone. Di sini ada perintahnya. Nah, mic-nya di sini. Ini ada mic tailback. Kalau kita tekan tailback-nya, kita bicara di sini, suara kita akan didengarkan musisi di AUX atau di monitor. Untuk master seperti ini grupnya umumnya seperti ini ya teman-teman. Mas, spill suaranya Mas. Oke. Untuk suaranya sangatlah bagus sekali karena harganya mahal, preamp-nya juga baik. Ini saya play sumber dari HP ya teman-teman. Pakai speaker kecil ya.
Kalau diangkat fadernya, ini ikut fader ya teman-teman. Jadi meter bit di atas itu ikut fader. Kalau mixer Cina itu zaman sekarang ada yang bentuknya mirip ini, tapi lampunya di sana itu tidak ikut fader, tapi ikut gain. Jadi misal fader ditutup, di lampu LED sana sudah ikut nyala. Tapi kalau ini enggak pakai, ya ini baru nyala dia. Ini flat ya teman-teman, seperti ini suaranya. Coba kita equalizer ya, kita coba equalizernya. Ini high-nya, ini low-nya, ini low mid. Wis, pokoknya enak. Ini kalau saya teruskan kena klaim hak cipta ya, karena lagu yang saya play lagu dangdut. Nanti pasti kena klaim hak cipta. Jadi saya potong-potong. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk review mixer ini. Suaranya sangat hangat sekali di telinga, sangat enak. Jadi kalau dibandingkan mixer digital, entah digital bagaimanapun, asal tidak lebih dari 700 juta ke atas, pasti untuk kehangatan suara tidak bisa mengungguli analog ya teman-teman. Walaupun digital Midas versi M32 itu kalau kehangatan suaranya hangat ini, saya jamin. Tapi kalau fiturnya dan enaknya fasilitas mixing itu enak Midas, karena dia bawaannya sudah ada fitur plugin, sudah ada kompresor, limiter, gate dan lain sebagainya. Kalau ini nggak ada. Kalau misal ingin pakai orkes dangdut, harus ada aksesoris lagi namanya gate, kompres, efek dan lain-lain. Kalau di Midas M32 itu sudah tersedia. Tapi untuk kehangatan suaranya masih hangat ini daripada Midas. Untuk mixer digital yang hangatnya seperti ini mungkin harganya lebih dari 700 juta pasti itu. Kalau mixer di bawah 700 ya banyak mungkin ya. Tapi untuk suaranya yang hangat itu tidak banyak. Hanya beberapa saja. Apalagi kalau yang di bawah 100 pasti ya, kalau orang Jawa bilang itu suaranya kok digital banget. Nah, kayak editan lah gitu, tidak real ya teman-teman. Istilahnya seperti itu. Padahal kalau orang tidak terlalu teliti itu suaranya sebenarnya sama saja. Tapi memang kalau analog itu ada ciri khas tersendiri ya teman-teman. Ini bukan kok menjelekkan digital atau mengunggulkan analog atau sebaliknya, bukan ya. Ini real, review real dari telinga kami, dari telinga saya, dan yang saya sampaikan adalah yang saya ketahui dan saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Ini tidak dijual, jangan tanya harga. Ini tidak jual, ini punya juragan saya, punya teman saya. Jadi ini perawatan, setelah perawatan selesai ini mau diambil. Jadi saya review dulu. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.